Video ini adalah review tentang peristiwa atau kejadian seputar kehidupan kita yang mungkin adalah hal yang sepele. Yang menganggap pembahasan ini tidak berguna, tidak bermanfaat, silakan skip aja video ini. Tuhan memberkati. Kali ini kita akan membahas tentang doa dan corona. Beberapa waktu yang lalu saya ingin menyalakan televisi di ruang tamu untuk menonton. Saya mengambil remote control dan kemudian berusaha untuk menyalakan televisi yang ada. Berulang kali saya melakukan, tetapi TV tidak menyala. Saya mengecek apakah televisi sudah tersambung dengan aliran listrik, dan ternyata televisi sudah terhubung dengan aliran listrik. Nah, itu berarti remote controlnya yang ada dalam masalah. Tombol on off-nya saya pencet berkali-kali, namun hasilnya sama, televisi tetap mati. Dengan sedikit emosi, saya kemudian memukul-mukulkan remote ini ke tangan saya berkali-kali sambil berharap keajaiban terjadi. Namun sekali lagi hasilnya sama, hitam dan gelap TV-nya. Saya kemudian berpikir, oh mungkin baterai remote-nya yang nggak terpasang. Tapi ternyata baterai remote-nya sudah ada di hari-hari kemarin. Saya akhirnya yakin bahwa baterainya sudah kadaluarsa atau habis dan harus diganti. Nah, untungnya kami menyimpan dan memiliki persediaan dengan ukuran yang sama untuk remote ini. Tak menunggu lama, baterai pun saya pasang dan tadam! Sekali memencet tombol on, maka remote tersebut mampu untuk menghidupkan, menyalakan televisi dan menyala dengan cerah. Gambar hidup bermunculan di televisi tersebut. Nah, memastikan bahwa remote ini berfungsi dengan baik, saya kemudian mencoba memencet satu demi satu dan semua menjalankan perintah yang saya inginkan. Volume bisa dinaikkan, bisa dikurangi sesuai dengan keinginan hati saya. Saluran TV bisa dipilih menurut kehendak saya dengan remote ini. Hari-hari ini banyak yang sedang berdoa agar virus corona COVID-19 hilang dari peredaran alam semesta ini. Namun ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan membawa dan menggenggam remote control rohani kita. Remote itu diarahkan kepada Tuhan. Doa adalah media atau remote-nya. Iman adalah baterainya. Jika gambar yang kita inginkan tidak muncul, maka kita berpikir dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, remote-nya yang rusak. Yang kedua, baterainya yang rusak. Atau yang ketiga, TV-nya yang rusak. Saudara, remote adalah keinginan dan kebutuhan kita yang kita sampaikan melalui doa. Baterai adalah iman kita. TV adalah Allah kita. Kita senang dan suka menggerakkan Allah dengan remote rohani kita. Dengan menggunakan iman di dalam Yesus Kristus, kita menyebutnya demikian. Jika setelah kita berdoa dengan cara yang benar dan dengan iman yang benar, namun tidak ada jawaban dari Tuhan atau jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu berarti bahwa Allah kita yang rusak, yang tidak bisa lagi menangkap secara jelas jernih doa-doa yang kita naikkan. Saudara, berdoa dengan konsep seperti ini menurut saya adalah keliru. Tuhan tidak bisa diperintah dengan remote control karena Dia memiliki caranya sendiri. Sekalipun kita berdoa dengan sungguh, Ia memiliki waktunya sendiri terhadap persoalan yang sedang kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Bahkan saya bisa bilang, bisa jadi dengan doa yang sungguh-sungguh, termasuk dengan iman yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, corona tidak akan hilang. Jika, sekali lagi, jika bukan rencananya. Nah, kalau demikian, bagaimana seharusnya kita mengerti tentang doa sehingga kita bisa berdoa dengan benar kepada Tuhan? Doa itu seperti keluar dari rumah dan melihat semesta yang begitu luas dengan segala kemungkinan yang terjadi di dalamnya. Doa bukan berarti mengerdilkan Tuhan sesuai dengan luasnya bilik rumah atau bilik doa kita. Sebaliknya,
Doa adalah membiarkan hati dan hidup kita menangkap luasnya ruang dan cara kerja Allah yang menghasilkan ribuan bahkan jutaan kemungkinan yang tidak sanggup kita pikirkan. Doa bukanlah remote control di mana kita tinggal memencet tombol dan apa yang kita inginkan muncul di layar di depan mata kita. Doa adalah ruang bagi iman kita untuk percaya, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, selamat berdoa seperti Paulus. Tuhan, kami tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita.